Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Triwulansari, NIM 211101010089 dari kelas PAIA 6 semester 4 angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar, khususnya pada mata pelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 semester 1 bab 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar Akidah Akhlak yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak, Sarjana Hukum Islam, Magister Pendidikan. Yang pertama, langkah-langkah dalam pembuatan bahan ajar, hendaknya kita menganalisis kebutuhan kelompok sasaran, yaitu kebutuhan dari peserta didik itu sendiri, di mana kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung guna mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, menentukan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti yang disusun dan diciptakan oleh pemerintah pusat yang menaungi sistem pendidikan di Indonesia secara paten. Yang ketiga, yaitu merumuskan sistematika bahan ajar atau penyusunan bahan ajar mulai dari pendahuluan, isi, sampai dengan penutup. Yang selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber seperti buku-buku utama pembelajaran yang akan dijadikan acuan untuk pembuatan bahan ajar. Langkah selanjutnya yaitu validasi ahli, di mana bahan ajar nanti akan dinilai oleh beberapa ahli untuk diuji cobakan kepada peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu uji coba. Uji coba kepada peserta didik ini untuk mendapatkan respon atau tanggapan peserta didik terkait materi yang telah disampaikan menggunakan bahan ajar. Dan langkah yang terakhir yaitu revisi atau perbaikan setelah bahan ajar divalidasi ahli dan juga diuji coba. Berikut ini penjabaran dari langkah-langkah analisis kelompok sasaran, yaitu tentang bagaimana sikap peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan ditulis. Apakah peserta didik tersebut menyenangi atau meminati mata pelajaran yang akan kita bahas atau kita susun bahan ajarnya. Yang kedua, tentang bagaimana motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang rendah, sedang, atau tinggi. Kita perlu untuk mengetahui agar kita bisa menyampaikan bahan ajar sebaik mungkin. Yang ketiga yaitu adakah hal yang menarik bagi mereka. Semisal mereka tertarik dengan gaya belajar yang menggunakan bahan ajar yang interaktif, hendaknya kita membuat dan menyesuaikan bahan ajar sesuai apa yang menjadi hal menarik bagi peserta didik. Yang terakhir yaitu apa saja yang menghambat proses belajar mereka. Semisal prasarananya kurang mendukung, itu juga dapat mempengaruhi minat atau motivasi peserta didik yang kita ajar. Karena menurut riset, ketika lembaga tersebut kurang memenuhi sarana dan prasarana, maka minat belajar motivasi peserta didik akan berkurang. Begitupun sebaliknya, ketika prasarananya sudah memenuhi, maka peserta didik akan memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan KI, di mana KI ini diciptakan dan dirumuskan oleh pemerintah pusat yang menaungi pendidikan. Kemudian KI ini nanti akan dikembangkan menjadi KD dan diturunkan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Sebelum jauh pembahasan ini, alangkah baiknya kita memahami bahwa KI ini terdapat 3 aspek dan juga dibagi menjadi 4. Apa saja aspek sikap, yaitu yang dibagi menjadi 2, aspek spiritual dan juga aspek sikap sosial. Yang ketiga yaitu aspek kognitif ataupun
yang kita sebut dengan aspek pengetahuan, dan yang terakhir yaitu aspek psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama ini aspek inti. Aspek inti sikap spiritual atau aspek afektif yaitu peserta didik hendaknya mampu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang selanjutnya yaitu masih dalam aspek sikap. Yang kedua yaitu apa? Sikap sosial. Sikap sosial yang menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan juga guru. Yang ketiga yaitu aspek kognitif atau pengetahuan. Peserta didik dituntut untuk memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan juga di sekolah. Yang terakhir yaitu aspek keterampilan atau psikomotorik. Di sini peserta didik dituntut untuk menyajikan pengetahuan faktual baik dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan juga berakhlak mulia. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang KI, maka KI tersebut diturunkan menjadi KD. Di sini, setiap mata pelajaran, setiap subbab, setiap bab memiliki KD atau ketentuan yang berbeda-beda. Di sini saya mengambil contoh materi akidah akhlak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab 1, di mana KD 1 spiritual atau aspek spiritual membahas tentang menjalankan perilaku syukur sebagai cermin keimanan. Dan KD 2 aspek sosial atau sikap sosial menunjukkan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Serta kompetensi dasar 3 atau kognitif atau aspek pengetahuan memahami makna sikap bersyukur, dan kompetensi dasar 4 psikomotorik atau keterampilan mengomunikasikan contoh perilaku syukur. Selanjutnya yaitu pengembangan KD ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran, di mana KD 1 spiritual yaitu menjalankan perilaku syukur sebagai cermin keimanan dikembangkan menjadi indikator. Indikator di sini jumlahnya setiap pertemuan tergantung dari tujuan atau capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Pendidik ataupun guru di lembaga pendidikan dapat menginovasi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Semisal di sini saya membuat 2 indikator. Yang pertama yaitu mempraktekkan perilaku bersyukur sebagai cermin keimanan. Apa bedanya KD dengan indikator? Indikator ini penjabaran dari KD, bagaimana cara kita sebagai pendidik dan juga peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kan di sini menjalankan perilaku bersyukur. Berarti dapat kita lakukan dengan mempraktekkan perilaku bersyukur sebagai cermin keimanan. Di sini mempraktekkan masuk dalam tingkat aspek sikap A2 dalam taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu membenarkan perilaku bersyukur sebagai cermin, di mana membenarkan di sini masuk dalam tingkatan taksonomi Bloom yang ketiga atau A3. Tujuannya yaitu peserta didik dapat mempraktekkan perilaku bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara melalui diskusi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua pun begitu, peserta didik dapat membenarkan perilaku bersyukur sebagai cermin keimanan melalui diskusi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya yaitu KD 2 atau aspek sosial yang menunjukkan perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita jabarkan dengan indikator sebagai berikut, yaitu dengan cara mendiskusikan. Kenapa mendiskusikan? Karena mendiskusikan ini merupakan cerminan dari perilaku atau sikap sosial. Perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mendiskusikan di sini termasuk dalam tingkatan taksonomi Bloom atau cara berpikir afektif tingkat kedua atau A2.
Yang kedua yaitu menyatakan pendapat perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, di mana menyatakan pendapat ini tingkatan berpikir ketiga atau afektif ketiga. Tujuan pembelajarannya itu sama, peserta didik dapat mendiskusikan perilaku bersyukur dalam kehidupan sehari-hari bisa melalui diskusi. Di sini saya memakai metode diskusi atau juga bisa melalui metode tanya jawab disesuaikan dengan strategi yang kita pakai dalam mengajar sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Begitupun tujuan pembelajaran yang kedua. Adapun langkah selanjutnya yaitu pengembangan KD ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran dalam aspek kognitif atau pengetahuan. Di sini saya mengambil KD 3.1 dalam pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 3, di mana KD 3.1 ini memahami makna bersikap bersyukur, yaitu ketika dijabarkan ke dalam indikator, kita dapat menggunakan taksonomi Bloom sesuai dengan aspek kognitif. Yang pertama, saya menggunakan tingkat C2, di mana peserta didik dituntut mampu menjelaskan makna sikap bersyukur. Yang kedua, peserta didik dituntut untuk membuktikan makna sikap bersyukur. Di sini membuktikan masuk dalam tingkat C3. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan makna sikap bersyukur melalui diskusi dengan benar, atau bisa kita sesuaikan, peserta didik dapat menjelaskan makna sikap bersyukur setelah membaca buku dengan benar. Dapat kita sesuaikan dengan metode ataupun cara yang kita gunakan ketika pembelajaran tersebut. Dan juga tujuan pembelajaran kedua, peserta didik dapat membuktikan makna sikap bersyukur melalui diskusi dengan benar. Langkah terakhir dalam pengembangan KD ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran di sini yaitu pada aspek psikomotorik atau keterampilan. Di sini saya mengambil KD 4.1 pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah bab 1 semester 1, yaitu tentang mengomunikasikan contoh perilaku syukur. Indikatornya dapat kita kembangkan sebagai berikut, yaitu menanggapi contoh perilaku syukur, di mana menanggapi ini merupakan tingkat berpikir aspek psikomotorik pada tingkat kedua atau P2. Yang kedua yaitu aspek indikatornya itu menyempurnakan contoh perilaku syukur, atau menyempurnakan ini termasuk dalam tingkat berpikir psikomotorik ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut, yaitu peserta didik dapat menanggapi contoh perilaku bersyukur melalui diskusi dengan benar. Peserta didik dapat menyempurnakan contoh perilaku bersyukur melalui diskusi dengan benar. Selanjutnya, adapun macam-macam bahan ajar. Sebelum kita lebih jauh dalam mengembangkan bahan ajar, hendaknya kita mengetahui macam-macam bentuknya, yaitu yang pertama ada audio. Audio ini bisa berupa putaran atau rekaman suara terkait materi pembelajaran yang kita ajarkan. Dan juga audiovisual, di mana audiovisual ini gabungan antara audio dan visual, ataupun gabungan antara suara dan juga gambar terkait penjelasan materi pembelajaran. Adapun visual saja, yaitu menyediakan gambar-gambar yang menjelaskan tentang materi pembelajaran. Dan cetak ini selain buku teks, adapun juga berupa handout ataupun modul. Walaupun terkadang sekolah juga menyediakan buku paket, terkadang guru yang kreatif itu lebih suka menciptakan bahan ajar sendiri berupa modul ataupun handout dan semacamnya. Selanjutnya yaitu pengumpulan sumber, di mana ketika kita menciptakan atau mengembangkan bahan ajar, hendaknya kita mengumpulkan sumber-sumber yang kita jadikan acuan dalam pembentukan atau penyusunan bahan ajar, seperti buku pengayaan, kamus ensiklopedia, surat kabar, ataupun majalah, dan juga internet.
Langkah-langkah selanjutnya yaitu merumuskan sistematika bahan ajar dan strategi pembelajaran, di mana dalam menyusun bahan ajar pada umumnya sama seperti pembuatan karya tulis biasanya, terdapat pendahuluan, isi, dan juga penutup. Di sini perumusan sistematika bahan ajar terdiri dari pendahuluan tentang mengapa kita perlu menyusun bahan ajar tersebut dan juga informasi umum serta tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yang diciptakan atau dirumuskan dari KD yang kita tentukan dan juga indikator yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu tentunya dalam bahan ajar terdapat materi pembelajaran dan dalam bahan ajar biasanya terdapat gambar di awal bab sebelum peserta didik memahami atau membaca materi tersebut untuk menarik rasa ingin tahu dan motivasi peserta didik dalam belajar melalui gambar-gambar yang terdapat di awal bab dan juga petunjuk. Petunjuk ini biasanya terkait dengan strategi ataupun metode yang hendak diterapkan oleh guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu cara pengerjaan soal biasanya terdapat ketika kita akan mengerjakan soal. Biasanya seperti berilah tanda silang pada jawaban yang benar, jodohkan soal di bawah ini, lengkapi titik-titik pada soal di bawah ini, dan sejenisnya. Langkah selanjutnya yaitu validasi ahli, di mana ketika kita menyusun bahan ajar, perlu adanya validasi dari ketiga pihak yaitu ahli bahasa. Apakah bahasa yang kita gunakan mengandung unsur ambiguitas atau tidak, atau bahasa yang kita gunakan sudah tepat ataupun sudah jelas. Yang kedua yaitu dari ahli materi. Dari ahli materi yaitu yang memahami materi-materi yang kita susun dalam pembuatan bahan ajar tersebut dan juga ahli pembelajaran. Berikut ini contoh instrumen validasi, seperti apakah dalam bahan ajar tersebut menunjukkan nilai-nilai teoritis dan praktis dari kurikulum K13, KI ataupun KD, ataupun dari kurikulum Merdeka yang saat ini masih dalam tahap uji coba. Selanjutnya yaitu apakah dalam bahan ajar tersebut menggunakan bahan yang interaktif serta mengajak peserta didik aktif belajar, mencermati, merenungkan, merefleksi, mencari, mengeksplorasi, membandingkan, dan lain-lain. Dan masih banyak instrumen validasi lainnya yang perlu kita gunakan untuk menyempurnakan bahan ajar melalui validasi ahli. Selanjutnya, ketika sudah mendapatkan validasi ahli, kita menguji coba melalui peserta didik. Dari uji coba tersebut, kemudian peserta didik diberikan angket atau pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran yang telah ditentukan, seperti pada contoh instrumen ini, yaitu apakah bahan ajar ini dapat menyadarkan bahwa Anda merupakan makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Jika iya, maka dipilih iya. Jika tidak, maka dipilih tidak. Yang kedua, apakah bahan ajar menyadarkan bahwa Anda merupakan makhluk sosial atau bagian dari anggota masyarakat. Dan yang ketiga, apakah bahan ajar menyadarkan bahwa Anda memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam, dan seterusnya. Masih banyak instrumen uji coba yang perlu kita berikan untuk sebagai pegangan atau acuan dalam perbaikan atau revisi bahan ajar yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu revisi, yang merupakan penyempurnaan bahan ajar setelah kita memperoleh masukan dari validasi ahli dan juga kegiatan uji coba melalui peserta didik. Demikian presentasi dari saya terkait langkah-langkah pengembangan bahan ajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah semester 1 bab 1 tentang syukur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.